Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana qulubal mu'minina binuril iman wa jalla asral arifina bi bahril irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila akhiriz zaman. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat. Di antaranya dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa ditakdirkan duduk di ini masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur beserta berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan taklim pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam suri tauladan insan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua mutiara yang sangat berharga yang ada di alam dunia ini. Apabila manusia mendapatkan dua mutiara tersebut, maka jaminan orang tersebut akan bahagia di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kalau kita dikatakan atau ditawarkan sebuah mutiara, ada dua, yang kita tahu mutiara itu pasti berharga. Mau diambil satu atau dua-duanya? Pak, mau satu mau dua? Mau satu mau dua? Mau dua cuman baru berani satu, begitu ya. Jadi mutiara berharga, pastinya kita pengen dua-duanya. Namun apa sih mutiara yang berharganya Allah ciptakan untuk manusia di dunia? Yang pertama ada namanya mutiara ilmu, dan yang kedua adalah mutiara ibadah. Jadi dua mutiara ini sangat berharga. Apa sebab mutiara ilmu dan ibadah berharga? Pertama, ilmu kenapa berharga? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu setinggi-tingginya derajat. Berarti kalau orang punya ilmu, dia berharga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dengan ilmu seseorang akan menjadi terpandang. Dengan ilmu seseorang akan memiliki perhiasan yang paling berharga yang pernah ia miliki. Sedangkan perhiasan yang ia miliki dia capek untuk menjaganya. Tapi ilmu semakin banyak maka akan semakin aman hidupnya. Maka Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan
ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah kalian, tuntutlah ilmu, fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu akan menjadi perhiasan bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi, keutamaan, keunggulan adalah pertanda bagi orang-orang yang memujinya. Begitu hebatnya derajat atau keutamaan bagi orang yang punya ilmu. Kalau sekarang kita sudah tahu ilmu itu berharga, mau dicari atau dibiarkan saja? Cari. Karena berharga. Kapan nyarinya ilmu? Apakah hanya waktu muda saja? Atau tua memang sudah nggak sempat? Maka Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak kita masih buayan ibunda kita sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Ini yang makanya sekarang baru ditemukan konsep yang namanya learning long life. Ketinggalan. Padahal Rasul sudah berabad-abad dulu sudah memberikan konsep tersebut. Belajar dari masih kecil sampai masuk liang lahat. Baru ketemu sekarang ada istilah learning long life, belajar sepanjang hayat. Penelitinya kemana aja. Sedangkan Rasul sudah mengajarkan demikian. Sedangkan kita itu mau belajar dulu, sekarang mau udah nggak cepet. Padahal semasa masih ada hayat di kandung badan, belajar tidak ada pernah kata sekian. Selama kita masih hidup, ngaji. Kalau udah nggak hidup, dihajiin. Dan kalau ada orang masih hidup nggak mau ngaji, berarti siap-siap pengen dihajiin. Kan gak mau kita begitu ya. Sama kayak orang sholat untuk yang hidup. Orang mati disolatin. Orang hidup gak mau mati, siap-siap kagak ada yang mau pasti. Makanya ilmu ini adalah apa? Perhiasan yang sangat berharga. Maka jadikan seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita, tidak lain adalah ada kesempatan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji sampai kita diajiin gitu. Yang kedua, mutiara yang berharga adalah ibadah. Kenapa ibadah jadi berharga buat kita? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasinya demikian. Hidup kita bisa berharga kalau kita ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah sejatinya untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti ibadah berharga enggak, Pak? Berharga. Kalau nalar kita bisa mengerti dan paham ibadah itu berharga. Dan sejatinya diri kita menyadari kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Maka jangan jadikan setiap aktivitas kita kecuali aktivitas itu bernilai ibadah. Sebagaimana sebelumnya kan pernah saya sampaikan sedikit tentang perkara ibadah. Whatever your activity, semua harus nilai ibadah. Dari melek mata sampai merem mata, dari makan masuk ke perut sampai dibuang ke perut, semua caranya pakai apa? Ibadah. Jangan sampai kita lupa, setiap hari kita ibadah, sholat 5 waktu, di sholat kita ngaku dan bersaksi, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mana bukti?
Apakah semua kehidupan kita bisa jadi ibadah? Apakah semua yang kita jalani sehari saja kita bisa ingat Allah tanpa sedikit pun kita lupa? Seseorang hamba melakukan kesalahan adalah momen di mana dia lupa sama Allah. Kalau dia ingat Allah, pastinya orang gak bakal berani berbuat kesalahan. Seperti umat Rasulullah yang nanti bakal masuk surga tanpa hisab gara-gara apa? Malu kepada Allah ketika berbuat maksiat. Oleh karenanya ibadah adalah satu-satunya tujuan hidup kita kepada Allah SWT. Tapi jangan artikan ibadah hanya sekedar untuk ibadah sholat, ibadah hanya sedekah, ibadah hanya baca Quran. Tapi semua yang kita lakukan semua harus bernilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang kita sudah tahu dan paham, ternyata memang benar ibadah dan ilmu itu mutiara yang sangat berharga. Berarti sekarang kita sudah rubah mindset kita, punya orientasi hidup adalah mengejar ilmu dan ibadah. Oleh karenanya ilmu dan ibadah adalah satu kesatuan. Jangan sampai ilmu dan ibadah dipisah seolah-olah jadi pilihan. Saya maunya mutiara ilmu aja, enakan jadi orang pinter udah, ibadah agak mau. Atau saya mau rajin ibadah aja, udah gak usah nuntut ilmu, saya udah cukup ilmu saya, yang penting bisa ibadah. Kagak bisa juga. Apa sebabnya? Sebab antara ilmu dan ibadah saling berkaitan, dua-duanya saling mengikat. Orang yang pintar ilmu tapi enggak mau ibadah, maka diibaratkan al ilmu bila amalin kasajar bila samar. Orang pintar banyak ilmu, gelar berjajar, tapi tidak pernah mau beramal, artinya mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu sama saja umpama pohon besar banyak daun nggak ada buahnya. Pohon apaan Pak? Beringin. Beringin kecil apa gede? Ada yang bilang ada yang kecil bonsai, itu mah lain, itu mah beringin modifikasi. Cuman umumnya yang namanya pohon beringin, batangnya besar, daunnya lebat, buahnya apa isi pohon beringin? Kuntilanak, ya, nderwo, dan macam-macam yang lain. Nah ibarat orang yang pinter, ilmu banyak, sekolah sampai ke ujung langit, bahasanya begitu, tapi amal nggak ada. Perbuatannya apa? Ya udah, cuman pinter doang. Nggak ada sesuatu yang bisa diaplikasikan dari ilmunya untuk kemaslahatan umat. Berarti apa? Pohon gede tanpa buah. Banyak nggak begitu? Banyak. Dan sebaliknya, kita pengen ibadah doang, males ngaji. Padahal fungsinya ilmu apa? Litashihil ibadah. Dengan ilmu ibadah bisa sah. Karena orang ibadah tanpa ilmu, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal berbuat tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Ada orang Pak nih, ada orang makan lontong, ini mah simpel aja. Contohnya simpel, perumpamaan yang sangat simpel. Orang makan lontong, tapi nggak tahu ilmu bikin lontong. Yang dia lihat lontong dibungkus daun, dibuka isinya ada nasi udah lembek, terus dalamnya oncom. Besok dia bikin lontong tanpa punya ilmu bikin, cuman ngeliat tekstur lontong. Dibeli bahan-bahannya sesuai apa yang dia lihat. Namanya juga orang sotoy, bisa tahu tapi nggak pernah mau nanya. Dia beli beras, dia beli oncom, dia beli daun pisang, terus ada cabai bawang, dia beli daun bawang. Karena dia nggak punya ilmu Pak.
Ya setaunya dia aja, sok tahu. Aku juga bisa bikin lontong. Masak air di panci mendidih sudah. Kemudian dia masukin beras yang dia beli. Oncom 2 papan, cabai seperempat, bawang seperempat, garam sebungkus. Daun juga segulung dimasukin di panci, ditutup rapat. 1 jam kemudian dibuka. Jadi gak tuh lontong? Jadi gak? Terus kalau dia kasih orang ada yang gak mau makan. Bahannya sama, gak ada yang ketinggalan. Tapi ilmunya, resepnya gak dipakai. Jadinya apa? Amburadul, lontong gak ada judul. Lagi siapa yang mau makan? Garam sebungkus. Tapi orang yang punya ilmu bikin lontong, tahu komposisinya, tahu cara masaknya, beras diaronin, oncom dipisahin pakai bumbu, dibikin tumis, daun dipanasin dulu biar nggak gampang sobek, ada ilmunya Pak. Baru setelah jadi aron ditakar di mana? Di daun dibentuk, masukin oncom, dilipat, digulung, dikasih apa? Dilipat udah jadi baru dikukus. Orang punya dibuka jadi apa? Lontong. Dijual orang mau makan nggak? Kenapa? Ilmu yang diamalkan baru diterima. Itu baru analogi yang simpel. Bagaimana dengan ibadah kita? Kita pengen ibadah pada Allah dan Allah ciptakan kita buat ibadah, tapi ilmu nggak ada. Artinya nggak ada juga nggak mau ditambah-tambahin. Segitu aja. Padahal ibadah itu akan terus meningkat. Sedangkan Rasulullah nyuruhnya apa? Belajar sampai mati. Walaupun kita udah belajar titelnya banyak, kalau belum mati mah ngaji, belajar masih wajib. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan, kalau kita belajar ilmu, walaupun kita udah berulang-ulang, udah hafal banget tuh apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita, itu gue udah pernah. Punya prasangka seperti itu dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Sikap seorang yang muta'alim, orang yang ilmu, walaupun dia pernah mendengarkan 1000 kali ilmu yang sama, dia akan menjadikan ilmu tersebut seperti seolah-olah baru mendengarnya. Kenapa? Ta'zima lil ilmu. Orang yang menghormati ilmu, karena ilmu bukan punya ustadz, ilmu punya siapa? Allah. Yang dihormatin siapa? Allahnya. Cuman karena melalui wasilah dari kalamnya seorang ulama, otomatis kita wajib menghormatin ulama. Pak, analoginya Al-Quran itu cuman kertas. Betul? Betul gak? Tapi kenapa kita pegang Al-Quran harus wudu? Kenapa Pak? Kan kertasnya sama, tintanya sama. Tapi kenapa ketika mau pegang Al-Quran di fikih mengatakan wa yahrumu manin taqada, barang siapa yang batal wudunya haruma arba'atu asya'a. Siapa yang batal wudu haram 4 perkara. 1, haram salat. 2, haram tawaf. 3, haram sentuh Al-Quran. Berikut kertas-kertasnya. Berikut termasuk apa? Simpenan Al-Quran, kantongnya, kotaknya yang kita buat khusus Al-Quran. Kalau dipegang tanpa wudu haram. Wa hamluhu, dan haram bawa-bawa Al-Quran tidak punya wudu. Fikih ngajarin, ilmunya ada. Apa sebabnya? Sebab yang ditulis adalah kalamullah. Kita punya kertas lembar kosong, kita tulis tuh 1 surat Al-Fatihah sampai selesai, nggak ada tulisan lain selain Fatihah, maka itu dihitung sebagai apa? Mushaf, lembaran Quran. Kalau nggak ada ilmunya haram. Tuh, jadi sampai di situ. Jadi ibadah perlu dengan ilmu. Ilmu pun harus pakai ibadah. Karena ilmu tanpa ibadah seperti pohon tidak berbuah, ibadah tanpa ilmu akan sia-sia. Karena ilmu litasihil ibadah. Jadi ibadah mah terus kita laksanakan. Ngaji juga jangan berhenti. Kenapa? Sebagai penyempurna ibadah yang sudah kita lakukan. Kalau sekelas Rasulullah aja masih ngaji sama malaikat Jibril, masa kita kagak mau ngaji? Betul? Seolah-olah kita menganggap diri kita adalah orang yang paling pintar ibadah. Padahal Allah pengennya kita ibadah terus meningkat, bukan standar. Dan ibadah bisa meningkat kalau kita nuntut ilmu, mencari ilmu apa yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita.
Maka menuntut ilmu itu tidak ada batas akhirnya. Dan kali ini mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, mutiara ibadah itu, mutiara yang berharga ada dua, mutiara ilmu dan mutiara ibadah. Kedua-duanya harus kita dapatkan karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena antara mutiara ilmu dan ibadah, dua-duanya saling terintegrasi untuk menghasilkan satu amal, yaitu amal yang diterima oleh Allah SWT sebagai abidin, orang yang jadi hamba Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mohon keikhlasannya kita doakan Ketua DKM kita beserta rombongan dari Jamaah Masjid Al-Badar yang hari ini atau saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran dalam ibadah hajinya dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup untuk kesempurnaan majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afau minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.